Beredarnya salinan surat pemberhentian Prabowo Subianto dari TNI ditengarai merupakan upaya untuk menjegal langkah Prabowo di Pilpres mendatang. Tim pemenangan Prabowo Hatta menilai bocornya surat rahasia itu sebagai black campaign atau kampanye hitam dan menuntut pembocornya segera diusut. Sejak maju dalam pertarungan pemilu presiden 2014, isu keterlibatan Prabowo dalam sejumlah kasus HAM memang selalu menjadi sorotan. Setelah berulang kali menyangkal, Prabowo akhirnya mengakui tindakannya dalam mengatasi situasi 1998 merupakan perintah atasannya. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam debat Capres pertama yang digelar Komisi Pemilihan Umum. Apakah saya kan arah Bapak kira-kira gitu, bahwa saya tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM. Kira-kira itu kan Bapak arahnya. Iya kan? Padahal Bapak tidak mengerti, justru kami ini di tempat-tempat yang susah, di mana-mana sering harus ambil tindakan untuk keselamatan rakyat Indonesia yang banyak. Kampanye hitam atau black campaign memang bukan hal baru. Tak hanya di Indonesia, di negara lain pun kampanye hitam jamak dilakukan. Di Indonesia, kampanye hitam masih menjadi perdebatan. Etis tidaknya hal itu dilakukan. Sebagian menilai kampanye hitam perlu untuk membuka rekam jejak kandidat. Sebagian lainnya menilai kampanye hitam berpotensi menjadi fitnah. Pak Agung, ini kalau kita bicara soal tadi sempat menyinggung soal perang ini, Pak Agung. ini kan perangnya memang ya tidak secara fisik, tapi mereka mengeluarkan apapun yang bisa dilakukan untuk menjatuhkan lawan. Itu yang terjadi saat ini. Kampanye hitam bagi kedua pasangan juga luar biasa. Bagaimana Pak Agung melihatnya? Ya, ini yang sebetulnya kalau kita mengklaim bahwa kita adalah negara demokrasi, ya, ini yang tidak boleh dikembangkan, ya. Kampanye hitam, black campaign. Kalau negatif campaign itu di Amerika pun terjadi, ya. Ada calon presiden yang dari data rekornya dia pernah memukul pelayan, itu bisa dikembangkan, diungkap gitu loh. Ini negatif campaign, ya. Karena ada faktanya gitu kan. Kalau black campaign itu adalah satu kampanye yang tidak didasari oleh fakta, kebenaran. Ya saya juga sedih, ya. Artinya seperti fitnah, ya? Fitnah, kalau itu sih sudah menjurus fitnah. Ini yang tidak boleh. Ya, kita mengklaim diri kita bahwa kita adalah negara demokrasi. Ini harus jauh-jauh harus kita hindari, ya. Kita. Tapi itu yang terjadi tuh Pak Agung. Ya karena ya saya juga heran, ya, seperti dalam mengawal proses demokrasi ini, ya mohon maaf, ya, Pak Amin kok mengatakan ini dianalogkan sebagai perang Badar. Saya rasa itu jangan deh, ya. Itu yang mungkin menjadi menyulut, ya, semangat yang keliru, ya. Ini adalah kontes demokrasi, bukan perang. Ya, perang Badar. Perang Badar itu kan antara kaum Quraisy, ya, Islam melawan kafir. Ya, gitu. Jadi jangan deh, ya. Jangan dikembangkan ke sana. Ya, ini yang dampaknya apa menurut Pak Agung? Dampaknya seperti ini. Jadi jor-joran menghantam gitu, ya. Menghantam. Ini saya rasa tidak. Kalau saya kemarin mengatakan soal fakta-fakta, saya tidak bisa menghindar itu, ya. Soal surat DKP itu. Saya sudah tidak bisa menghindar. Semua anggota DKP tidak bisa menghindar. Karena kita juga tanda tangannya di situ ada. Saya tahu ini merugikan Pak. Dan itu memang tanda tangan Pak Agung Gumelar semua, memang. Ya. Saya tidak bisa menyangkal dong. Saya tidak boleh membohongi. Bukan dipalsukan, ya. Tidak. Tidak boleh membohongi diri sendiri, tidak boleh membohongi rakyat, tidak boleh membohongi Tuhan Yang Maha Esa, ya. Iya. Pak Agung, nah ini sedikit menyinggung soal surat DKP. Kalau ini menjadi kampanye negatif, dianggap seperti itu. Pada kita ingat debat Capres yang lalu kan Pak Prabowo mengatakan bahwa itu sebetulnya adalah perintah atasan. Nah ini yang tidak terungkap sebetulnya. Apakah betul itu perintah atasan? Ya, ini yang tidak terungkap. Kalau atasannya siapa waktu itu? Atasannya kan Pangap. Pangapnya siapa? Pak Wiranto. Di atasnya lagi adalah Panglima tertinggi. Presiden. Waktu itu Presiden. Ya, di antara dua itu, ya. Di antara dua itu. Tapi kan susah itu kita. Pak Wiranto sendiri sebagai Pangap justru yang membentuk DKP untuk meriksa kasus ini. Ya. Jadi kalau Pak Wiranto kan tidak mungkin
Kalau Pak Harto saya rasa juga Pak Harto bukan tipe orang seperti itu deh. Saya tahu betul karena tahun 93 bulan Desember itu saya sebagai Dir.A. Bais merangkap Komandan Kopassus mendapat perintah ya untuk mengamankan Munas PDI di Jakarta. Itu bulan Desember 93. Karena kongres di Medan kan hancur, kongres luar biasa di Surabaya babak belur. Iya. Kemudian mau Munas Jakarta, saya dapat perintah, Gum, amankan Munas PDI, jangan sampai gagal untuk ketiga kalinya. Ya, ketika saya potret di PDI itu, belum pakai perjuangan ya, PDI, potretnya adalah 95% menginginkan Megawati jadi ketua umum. Ya, katanya kita negara demokrasi kan, ini yang saya amankan. Kita harus mengamankan demokrasi kan, menjunjung tinggi demokrasi. Tetapi saya pun tidak ingin melangkah begitu saja. Saya juga harus ngecek dulu kepada Bapak Presiden, ya, Pak Harto ya. Maka saya melalui putranya, ya, saya minta tolong deh dicek nih, saya dapat misi seperti ini, bagaimana pendapat Bapak mengenai Megawati. Setelah dicek, ya, beliau telepon saya, putranya, telepon saya, Mas saya sudah ketemu Bapak bilang, ya wes ora apa-apa. Jadi seperti itulah Pak Harto, orangnya bijak gitu loh. Jadi kalau Pak Harto rasanya kok nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Ya. Tapi 27 Juli juga terjadi tuh Pak Agung. Apanya? Yaitu peristiwa pas apa namanya? Waduh, saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu. Sudahlah, saya rasa ini sesuatu yang tidak usah lagi diangkat-angkat lagi ya, karena kita sekarang menghadapi kenyataan yang kedua. Dia sudah jadi calon presiden resmi, ya, capres resmi. Ya. Ini kenyataan yang harus kita juga hormati. Ya. Ya. Nah, kita ingin sekarang ya melalui kenyataan yang kedua ini semuanya berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi. Harapannya seperti itu. Nah, kita berharap siapapun yang terpilih, Prabowo kah, Jokowi kah ya, siapa yang menang ya terima ini dengan rasa syukur, rasa bangga, rasa bahagia ya, dengan tekad yang harus lebih untuk bisa membawa bangsa ini maju ke depan. Ya. Siapapun dia pemenangnya. Yang kalah harus bisa menerima dengan jiwa besar, lapang dada. Ya. Kalau saya katakan yang menang dan yang kalah ini termasuk para pendukungnya. Ya. Kalau Prabowo menang, ya sudah, semuanya harus menerima ya kenyataan itu. Demikian kalau Jokowi menang, semuanya harus menerima. Indahnya ini demokrasi di negeri kita kalau kita bisa seperti itu. Baik, Pak Agung, kita akan sambung ini di segmen berikutnya.